Ya wargi Bandung, kita masuk ke informasi jelang Pilgub Jabar 2018 dan bagaimana persiapan KPU Jawa Barat dalam menyambut pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, mulai dari pengamanan dan antisipasi kedatangan massa, serta seperti apa situasinya saat ini di kantor KPU Jawa Barat. Kita sudah bergabung dengan Tifal Solesa langsung dari sana. Tifal, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda bagaimana kondisi terkini dari kantor KPU Jawa Barat. Ya, terima kasih Agung. Untuk kondisinya saat ini seperti di laporan sebelumnya pada program iNews Jabar, bahwa saat ini persiapan masih terus dilakukan sejatinya, namun sekarang sudah dalam tahap finalisasi, tinggal menunggu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan gubernur Jawa Barat untuk tahun 2018 ini. Dan sampai saat ini kami masih mendapatkan data atau informasi yang sama bahwa pasangan RK atau Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum daftarkan diri pada esok hari di tanggal 9 Januari 2018 bersamaan dengan pendaftaran diri pasangan duo DM atau Deddy Mizwar dan Deddy Mulyadi. Kalau kita bicara bagaimana persiapan yang dilakukan oleh pihak KPUD Jawa Barat, lalu juga kita ingat bagaimana kemudian pihak KPUD Jawa Barat menginginkan pesta demokrasi di Jawa Barat ini bisa menjadi saya sudah bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Sudah bersama saya Bapak Yayat Hidayat. Pak Yayat, terima kasih sebelumnya sudah menyisihkan waktu berbincang bersama kami. Kita mau bicara soal berkas-berkas yang harus diberikan pasangan calon kepada pihak KPUD untuk pendaftaran hari ini hingga 3 hari ke depan atau hingga hari Rabu nanti. Berkasnya apa-apa saja begitu Pak yang harus disiapkan dan harus diserahkan? Ya, untuk pasangan calon yang mendaftar ke KPU Jawa Barat itu ada 2 jenis berkas yang harus dibawa dan diserahkan ke kami. Pertama adalah berkas pencalonan, itu tertuang dalam formulir BKWK beserta lampirannya. Formulir BKWK itu adalah formulir pendaftaran pasangan calon oleh partai politik yang ditandatangani oleh oleh ketua dan sekretaris partai politik tingkat provinsi atau koalisi partai politik. Kemudian lampirannya adalah B1 KWK, itu berkas atau surat pernyataan persetujuan dari DPP partai politik masing-masing yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen atas pasangan calon itu. Kemudian lampiran yang kedua adalah B2 KWK terkait dengan kesepakatan antara masing-masing partai pengusung kalau itu koalisi. Kemudian B3 KWK adalah terkait dengan kesepakatan antara pasangan calon gubernur dengan partai politik atau gabungan partai politik yang ditandatangani oleh pasangan calon dan partai politik. Yang keempat adalah B4 KWK, itu adalah surat pernyataan yang menyatakan kesesuaian antara visi misi program kerja yang dibuat oleh pasangan calon dengan RPJP Provinsi Jawa Barat, yaitu rencana program RPJP itu rencana program jangka panjang Provinsi Jawa Barat. Nah, itu harus dibawa harus diserahkan ke KPU Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang kedua adalah berkas calon yang tertuang dalam BB1 KWK. Isinya adalah surat pernyataan dari pasangan calon terkait dengan 17 item. Di antaranya adalah setia kepada Pancasila, kemudian tidak pernah dipenjara kalau memang yang belum pernah, atau sudah keluar dari penjara atau segala macamnya. Kemudian surat keterangan tidak pilot dari pengadilan niaga, kemudian surat pernyataan tidak tercela yang dibuktikan dengan SKCK, terus
macam-macam ya. Nah, yang ada 17 item. Nah, tetapi untuk berkas yang yang calon, nah, itu cukup BB1 KWK saja. Itu juga lampirannya boleh dilampirkan lebih bagus. Tetapi kalau lampirannya itu kurang lengkap, itu masih bisa diperbaiki pada saatnya gitu. Oke, itu sudah diatur juga dalam peraturan KPU untuk proses pendaftaran hari ini. Kalau kita bicara juga terkait dengan dukungan begitu, dari proses pendaftaran ini juga akan didatangi oleh para simpatisan dari pasangan calon begitu. Dari pihak KPU juga sudah mematok maksimal 100 simpatisan yang akan hadir mengikuti proses pendaftaran ini. Seandainya ada pasangan calon membawa lebih dari 100 simpatisan, apa yang akan dilakukan dan seperti apa koordinasi dengan tim pengamanan sendiri, Pak? Oh iya, kita kan sudah menginformasikan kepada pasangan calon, ke partai politik pendukung pasangan calon dalam berbagai kesempatan bahwa kapasitas aula KPU Jawa Barat itu kan sangat terbatas. Jadi hanya bisa dimasuki oleh 100 orang, itu yang membuat nyaman. Lebih dari itu situasi menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu, pertama saya menghimbau kepada pasangan calon tidak perlu membawa pendukung banyak-banyak lah, karena itu juga tidak berpengaruh apa-apa terhadap KPU. Yang paling penting pastikan bahwa berkas itu lengkap. Tapi jikalau misalkan pasangan calon itu membawa para pendukung lebih dari 100, saya kira yang kelebihan dari 100 orang itu ya untuk menunggu di luar. Oke. Terakhir, kita bicara juga bagaimana kemudian KPU Provinsi Jawa Barat menginginkan agar momen Pilkada 2018, momen pemilihan gubernur saat ini juga menjadi wisata edukasi politik bagi masyarakat. Selain tadi kami juga melihat bagaimana kemudian proses pendaftaran hari ini berjalan lebih menyenangkan dengan kesenian tradisional, begitu dimeriahkan dengan kesenian tradisional. Apa yang kemudian menjadi bentuk implementasinya dari pihak KPU Provinsi Jawa Barat agar wisata edukasi politik ini betul-betul terrealisasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan? Ya, pertama saya kan mengatakan bahwa pemilihan gubernur ini bukan hanya sekedar proses politik mencari gubernur baru, tetapi menjadi satu tempat edukasi politik, tempat belajarnya orang-orang berpolitik. Oleh karena itu implementasinya adalah ya bagaimana KPU sebagai lembaga negara yang mengelola perkompetisian politik ini itu melakukan tugasnya dengan profesional, sangat taat terhadap aturan. Itu adalah nilai yang perlu diekspor kepada masyarakat di luar Jawa Barat. Kemudian juga para calonnya dalam berusaha untuk mencari dukungan masyarakat itu juga dilakukan dengan memperhatikan etika-etika politik yang berkembang di masyarakat. Kemudian terkait dengan wisata politiknya, tentu pemilihan gubernur Jawa Barat itu harus bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, bagaimana caranya supaya bisa dinikmati? Ya dengan menampilkan sesuatu yang menyenangkan, tidak sesuatu yang membuat orang menjadi takut atau seperti hiburan tadi lah misalnya. Seperti dalam proses pendaftaran kita tampilkan hiburan yang bernuansa etnik Sunda. Jadi orang yang lewat ataupun yang datang itu merasa senang dengan itu. Jadi tidak merasa tegang, wah ada apa ini kayak gitu. Tidak ada ketakutan dan harapannya kemudian proses dari awal ini sampai nanti saat pengumuman pemenang pasangan calon siapa yang akan menduduki posisi kedua kemudian bisa berjalan kondusif dan berjalan lebih menyenangkan. Pak Yayat Hidayat, terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama kami di iNews Bandung. Harapannya kemudian kita masih menantikan siapa pasangan calon KPU Provinsi Jawa Barat dan siapa kemudian yang akan memenangkan kursi Jabar 1. Kita akan masih menunggu prosesnya karena memang proses sejauh ini masih panjang dan pendaftaran untuk pemilihan sendiri baru akan berlangsung pada 27 Juni mendatang. Yang jelas kita akan tunggu bagaimana dinamika yang akan berlangsung. Agung. Baik, terima kasih Tifal Solesa atas laporan langsung Anda dari kantor KPU Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.